Baru, Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Rumah mewah Sarwendah disambar petir. Musibah baru saja dialami Sarwendah. Rumah baru miliknya kena sambaran petir yang mengakibatkan beberapa barang elektronik di kediamannya rusak parah. Wenda pun mengaku terkejut dan sangat mengkhawatirkan kondisi rumah dan ketiga anak-anaknya. Jordi yang baru saja mengetahuinya langsung menyarankan Wenda untuk memperbaiki instalasi penangkal petir yang kurang benar. Iya kan kemarin itu kan sempat hujan yang gede banget kan, terus udah kayak gitu aku nggak tahu ternyata rumah tuh kesambar petir, jadi kayak sampai konslet ke AC, terus listrik rumah, TV juga ternyata konslet gitu loh. Yang pasti merugi banyak karena kan rusak semuanya kan, harus ganti baru berarti kan, jadi kayak untuk AC-nya masih bisa dibenerin gitu, cuman spare part-nya kan juga perlu tunggu gitu, jadi anak-anak kayak kepanasan gitu loh. Beruntung tidak ada korban, Wenda pun masih bisa bernafas lega. Namun begitu dicek, penyebabnya ada paku di dalam penangkal petir. Sontak warganet pun mengaitkannya dengan kejadian mistis, lantaran mengingat Wenda dan Ruben sempat dapatkan teror mistis bertahun-tahun. Pas dicek sama tukang listrik katanya pas di aliran kabelnya ada paku yang dibutuh salah gitu di aliran listrik, jadi kayak nyamber gitulah, katanya seperti itu ya sudah. Kita percaya memang manusia itu hidupnya berdampingan dengan yang tidak terlihat. Tapi sebagai orang awam pun kita yang cuma bisa merasakan, nggak mau mempercayai mereka, meyakini mereka. Lama-kelamaan itu hidup kita jadi kayak teror. Jadi kayak dikit-dikit hantu apa segala macam gitu. Kan life must go on gitu. Syifa Haju pernah dapat kiriman gaib dari orang tak dikenal. Syifa Haju mendadak hebohkan publik dengan pengakuannya. Bukan perihal kedekatannya dengan El Rumi, namun seputar pengalaman mistisnya yang ternyata begitu menakutkan. Tidak hanya diganggu, bahkan Syifa mengaku pernah diikuti. Kalau aku kan, karena apa ya, karena aku tuh gak bisa ngelihat jelas gitu. Jadi aku tuh kalau ada kayak gitu-gitu pasti aku denial dulu. Aku nggak mau jadi apa sugesti doang gitu. Jadi aku selalu kayak, aduh ini kayak ada yang ngeliatin deh, enggak ini nggak ada yang ngeliatin kok gitu. Tapi kadang kayak rasanya makin besar gitu di belakang. Waktu itu aku lagi minum kopi di ayunan sama 3 orang teman aku. Terus cerita-cerita tiba-tiba, kok bau busuk kayak ini, bau apa ya? Tapi nggak ada kotoran kucing, nggak ada apa di sekitar situ, dan bukan bau itu gitu loh, bau busuknya tuh beda gitu. Ini ada apa ya gitu. Akhirnya kita ke bawah, akhirnya kita masuk ke dalam. Terus dibaca-bacain surat-surat sama ibu aku. Parahnya, Syifa pernah mendapatkan kiriman gaib dari orang yang tak menyukainya. Beruntung, Syifa dapat dengan cepat menyadarinya, yang membuat Syifa bisa menanganinya. Aku nggak ngerti ya, aku tuh di dunia entertainment sering dikirimin sesuatu sama orang yang nggak suka gitu. Mungkin aku tuh lebih cepet ngerasanya dibandingin keluarga aku gitu. Biasanya aku ngerasa kayak langit mau runtuh di depan aku, atau kayak aku ngerasain ada entitas, tapi aku ngerasa ini dia bukan sesuatu yang emang iseng ngikutin aku atau emang yang biasa ada sama aku, tapi emang sesuatu yang sengaja dikirimin buat aku untuk menyelakakan aku dan ngebuat aku nggak nyaman aja. Ya aku nggak bisa nyebutin gimana sih, kayak aku sama keluarga aku kita mimpiin hal yang sama pada malam itu, dan besok pagi langsung ngobrol gitu. Isbat nikah ditolak, Rizky Febian dan Mahalini belum sah jadi suami istri dan harus nikah ulang. Sidang isbat untuk pengesahan pernikahan Rizky Febian dan Mahalini resmi ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengadilan menolak isbat nikah pasangan ini lantaran menemukan fakta jika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi dari pernikahan Rizky dan Lini, yakni wali nikah. Di dalam persidangan ditemukan fakta ternyata yang menikahkannya adalah ustadz. Setelah dia mualaf kemudian nikah, otomatis karena memang
orang tuanya juga bukan muslim. Nah disitulah berarti walinya bukan orang tuanya kan. Ada kriteria siapa yang bisa jadi wali hakim. Wali hakim itu adalah pertama orang yang tidak mempunyai wali, itu kriteria yang pertama. Yang kedua, kalau walinya itu tidak diketahui alamatnya. Dia punya wali tapi tidak diketahui alamatnya. Alasannya apa itu si wali itu. Nah di sini bahwa wali yang menikahkan saat itu adalah bukan masuk kriteria itu, bukan wali nasab dan juga bukan wali hakim yang dikendai seperti undang-undang. Ini artinya pernikahan Rizky dan Lini tidak sah di mata agama maupun negara. Rizky dan Lini pun diharuskan melakukan akad nikah ulang dengan prosedur yang telah ditentukan undang-undang perkawinan. Tidak sah. Maka jalan keluarnya secara hukumnya tentu dia karena kita anggap ketidaktahuan lah gitu ya, dia harus menikah ulang. Disebut dengan istilah tajdidun nikah gitu kalau istilah agamanya itu. Dia harus nikah ulang lagi dengan walinya yang benar gitu kan. Kemudian nanti dicatatkan di KUA. Hanya permasalahannya dari segi buku nikah. Nah sedangkan kalau dari aku dan Lini kan memang sudah mempercayai semuanya ke pihak WO yang kita pegang. Jadi memang pada dasarnya dari pihak mereka yang bertanggung jawab. Jadi doain yang terbaik. Kalau ada berita hal apapun punya cara sendiri dan itu tidak perlu aku umbar-umbar ke seluruh dunia. Namun justru kondisinya kini Lini tengah kesulitan akibat tengah terbaring lemah di rumah sakit. Warganet pun langsung heboh dan menduga jika Lini sakit bukan hanya saja padatnya jadwal atau isu berbadan dua, tetapi juga karena isbat nikahnya yang ditolak. Tak ingin larut dalam kesedihan, Sule pun mencoba menghibur sang mantu dengan menjenguknya ke rumah sakit. Sakit apa? Sakit apa? Ya tentu doa-doa terbaik mengiringi. Semoga Lini cepat sembuh dan cepat diberikan pulang dari rumah sakit. Karena ketika kita sudah sehat, apapun bisa kita lakukan dan beraktivitas sesuai dengan agenda, jadwal, dan harapan kita. Sekali lagi, tetap semangat anak bapak yang cantik. Diberikan kepada 2, 3, Lesti. Setelah sekian lama, Lesti Kejora bertemu Rizky Duo R di panggung penghargaan. Lesti Kejora akhirnya berada dalam satu panggung dengan mantan kekasihnya, Rizky Duo R, saat menerima salah satu penghargaan bergengsi tadi malam. Ditemani sang suami Rizky Bilar, Lesti berjalan beriringan naik ke atas panggung guna mengambil piala yang diberikan oleh Rizky Ridho, sekaligus sebagai pembaca nominasi. Dengan gentle, Bilar pun menyelami dan memeluk Rizky. Kocaknya, Bilar yang mengaku tidak cemburu sama sekali itu justru menuturkan pertemuan mereka akan segera viral. Ya, pas lagi ini kan set di slow-mo dikasih back song. Terangkanlah. Mohon maaf ya. Bercanda ya. Jangan diambil hati ya. Ya senang bisa silaturahmi akhirnya gitu. Satu acara. Masa lalu memang sudah terkubur lama. Lesti pun mengaku hal ini merupakan sesuatu yang biasa saja dan tak perlu dibesar-besarkan. Apalagi kini semuanya telah move on dan memiliki kehidupan masing-masing. Enggak, kita mah slow. Apapun kami berdua insya Allah selalu menanggapinya santai we. Lesti pun mengaku kini fokus dengan kehidupannya dengan Bilar yang begitu bahagia, mengingat kini mereka sedang menanti kelahiran anak keduanya. Bahkan Lesti menuturkan jika putra sulungnya begitu antusias lantaran segera memiliki adik. Adik siapa cowoknya? Cewek. Ada ya siapa namanya? Siapa ya? Siapa? Tak dia aja. Hah? Dia. Oh Dias.